Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky, NIM 080. Saya akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, yaitu pengamatan gelombang panjang dan pendek. Yang pertama yaitu pengamatan 21 cm. Hidrogen netral yang dingin di ruang angkasa dapat memancarkan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 21 cm. Radiasi 21 cm ini memungkinkan para astronom radio memetakan distribusi hidrogen netral di seluruh galaksi, baik proton maupun elektron dalam spin atom hidrogen netral, dan akibatnya memiliki medan magnet kecil. Ketika mereka berputar ke arah yang sama, medan magnet mereka terbalik, dan ketika mereka berputar ke arah yang berlawanan, medan magnet mereka disejajarkan. Sebagaimana dijelaskan dalam teks ini, memungkinkan hidrogen netral dalam ruangan untuk memecahkan foton radio dengan panjang gelombang 21 cm. Keberadaan radiasi 21 cm diprediksi secara teoritis pada tahun 1940-an oleh H.C. van der Hulst, tetapi tidak terdeteksi sampai tahun 1951. Prediksi teoritis dibuat demikian memikirkan struktur atom hidrogen. Atom hidrogen terdiri dari proton dan elektron, dan fisikawan tahu bahwa kedua partikel ini harus berputar terus-menerus seperti gasing kecil. Karena partikel-partikel ini memiliki muatan elektrostatik putaran cepat, mereka memiliki efek yang sama dengan sirkulasi arus listrik melalui gulungan. Ia menciptakan medan magnet karena muatan pada proton adalah positif dan muatan pada elektron negatif. Kedua medan magnet memiliki polaritas yang berlawanan ketika partikel berputar ke arah yang sama. Jika partikel berputar ke arah yang berlawanan, medan magnetnya sejajar. Logika van der Hulst dan memprediksi keberadaan radiasi 21 cm karena sebuah elektron dalam keadaan dasar atom hidrogen dapat berputar di dua arah dengan cara yang sama, seperti proton, atau sebaliknya keadaan dasar harus benar-benar dua tingkat. Energi yang dipisahkan oleh sejumlah kecil energi perbedaan antara dua cara elektron bisa berputar. Jika sebuah elektron berputar sedemikian rupa sehingga berada pada posisi lebih tinggi dari kedua kondisi tersebut, ia dapat secara spontan berputar ke arah lain. Kemudian atom harus turun ke tingkat energi yang lebih rendah dari dua, dan kelebihan energi dipancarkan sebagai foton. Perbedaan energinya kecil sehingga foton memiliki panjang gelombang yang sepanjang 21 cm. Keberadaan radiasi 21 cm diprediksi secara teoritis, tetapi tidak dapat dideteksi dalam percobaan laboratorium. Pengamatan 21 cm memberi para astronom cara untuk memetakan hidrogen yang dingin dan netral yang mengisi sebagian besar galaksi kita. Para astronom dapat menemukan awan individu dan mengukur getaran mereka dengan mengamati pergeseran Doppler pada radiasi 21 cm. Yang kedua yaitu molekul di luar angkasa. Teleskop radio juga dapat mendeteksi radiasi dari berbagai molekul di medium antar bintang. Molekul dapat menyimpan energi dalam berbagai cara. Misalnya, ia dapat berputar dengan kecepatan yang berbeda, atau atom-atom dalam molekul dapat bergetar seolah-olah mereka dihubungkan oleh pegas kecil. Jika sebuah molekul mengalami tabrakan atau menyerap foton, ia bisa bersemangat untuk bergetar dan berputar dalam tingkat energi yang lebih tinggi. Sayangnya, bagi para astronom, molekul hidrogen sulit dideteksi. Dalam ultraviolet jauh, molekul hidrogen dapat dideteksi oleh foton yang diserapnya, tetapi pengamatan ini harus dilakukan oleh teleskop khusus di ruang angkasa. Salah satu molekul antar bintang yang paling penting adalah karbon monoksida. Di bumi itu adalah salah satu gas beracun yang keluar dari knalpot mobil. Tetapi di ruang angkasa itu adalah penghasil energi radio yang sangat baik pada panjang gelombang 2,6 mm. Awan antar bintang mungkin hanya mengandung satu molekul karbon monoksida untuk setiap 10.000 molekul hidrogen, tetapi karbon monoksida memancarkan foton dengan panjang gelombang radio, sedangkan molekul hidrogen tidak.
Molekul-molekul terutama karbon monoksida adalah radiator energi yang sangat baik sehingga dapat membandingkan awan hingga suhu rendah. Energi panas hadir di awan sebagai gerakan di antara atom dan molekul. Ketika molekul karbon monoksida bertabrakan dengan atom atau molekul lain, sebagian energi gerak disimpan di rotasi dan getaran molekul karbon monoksida. Awan molekul raksasa adalah sarang kelahiran bintang. Meskipun mereka dideteksi oleh radio dari molekul seperti karbon monoksida, mereka sebagian besar hidrogen. Yang ketiga yaitu radiasi inframerah dari debu. Debu dalam media antar bintang hanya sekitar 1% dari total massa dan pada suhu 100 Kelvin atau kurang, sangat dingin. Namun demikian, mudah dideteksi pada panjang gelombang inframerah. Pada tahun 1983, satelit-satelit astronomi memetakan langit pada panjang gelombang inframerah jauh dan menemukan galaksi dipenuhi dengan radiasi inframerah dari debu. Seperti disebutkan sebelumnya, debu antar bintang tampaknya terdiri dari karbon, silikat, dan besi, unsur-unsur yang kurang berlimpah dalam gas. Beberapa butir tampaknya mengandung es air yang terkontaminasi dengan amonia, metana, dan senyawa lainnya. Pengamatan inframerah dapat membantu Anda memahami media antar bintang. Tetapi pengamatan sinar X dan ultraviolet melengkapi gambar dengan mengungkapkan bagian gas antar bintang-bintang yang dinyatakan tidak terlihat. Sinar X dari media antar bintang terlihat sangat dingin. Jadi, Anda tidak akan berharap untuk mendeteksi sinar X karena foton berenergi tinggi ini biasanya diproduksi oleh suhu tinggi. Namun demikian, sinar X dihasilkan oleh bagian-bagian tertentu dari medium antar bintang. Gas ini disebut gas koronal karena memiliki suhu 106 Kelvin atau lebih tinggi. Yang keempat yaitu pengamatan ultraviolet dari media antar bintang. Anda dapat membagi spektrum ultraviolet menjadi ultraviolet dekat dengan panjang gelombang hanya sedikit lebih pendek dari cahaya yang tampak, dan ultraviolet jauh dengan panjang gelombang jauh lebih pendek. Hanya beberapa dekade yang lalu, para astronom berpikir bahwa foton ultraviolet jauh tidak dapat melakukan perjalanan jauh melalui media antar bintang karena mereka dapat diserap dengan mudah oleh atom hidrogen netral. Atom-atom ini adalah penyerap yang baik dari foton ultraviolet karena foton memiliki energi yang cukup untuk mengionisasikan atom. Faktanya, bahkan 1 atom Hi per cm3 akan membuat buram medium antar bintang untuk foton ultraviolet jauh, dan para astronom tidak akan dapat melihat lebih dari satu tahun cahaya keluar angkasa dengan teleskop ultraviolet. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a